Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Pagi di kota besar adalah simfoni yang bising. Klakson yang berteriak, deru mesin, dan teriakan pedagang kaki lima menciptakan melodi yang tak pernah berhenti. Bagi Arman, jurnalis investigasi yang hidupnya dikelilingi oleh hiruk-pikuk berita, kebisingan itu adalah bagian dari rutinitasnya. Namun, bagi Laras, istrinya, seorang desainer interior yang memimpikan ketenangan, kebisingan itu adalah penjara. Mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar, sebuah pelarian dari kota yang tak pernah tidur. Pilihan mereka jatuh pada sebuah rumah tua di pinggir kota. Bukan rumah modern dengan kaca-kaca besar dan kolam renang yang mengkilap, melainkan sebuah bangunan klasik dengan arsitektur kolonial yang usang. Catnya sudah mengelupas di sana-sini, dan jendelanya yang besar ditutupi lumut. Namun, di mata Laras, rumah itu memiliki jiwa. Dindingnya yang kokoh dan halamannya yang luas menjanjikan ketenangan yang mereka dambakan. Arman, meskipun lebih skeptis, setuju. Ia melihatnya sebagai tempat yang sempurna untuk menulis buku barunya, jauh dari tekanan pekerjaan. Di tengah halaman belakang yang luas, tersembunyi sebuah objek yang menarik perhatian mereka, sebuah sumur tua. Sumur itu sudah kering, ditutupi oleh papan kayu yang lapuk dan dikelilingi oleh rerumputan liar yang tumbuh setinggi lutut. Laras tertarik pada struktur kuno itu, melihatnya sebagai elemen unik yang bisa diubah menjadi ornamen taman. Ia bahkan sudah membayangkan bagaimana ia akan menata ulang area sekitarnya. Sementara itu, Arman hanya melihatnya sebagai peninggalan masa lalu yang tidak lagi berfungsi. Proses kepindahan adalah kekacauan yang teratur. Kotak-kotak berlabel, dapur, ruang kerja, dan kamar tidur, bertumpuk di setiap sudut. Di sela-sela kesibukan itu, Laras melihat Mbah Sari, tetangga mereka, berdiri di seberang pagar, memandangi mereka dengan tatapan penuh arti. Mbah Sari adalah seorang wanita tua dengan rambut putih yang digulung rapi, matanya menyorotkan kebijaksanaan dan kekhawatiran. "Hati-hati, nak," Mbah Sari memulai percakapan. "Rumah ini punya cerita." Arman, yang sedang mengangkat kotak berat, hanya tersenyum. "Semua rumah tua punya cerita, Mbah." Itu yang membuatnya menarik. Mbah Sari tidak tertawa. Ia menunjuk ke arah sumur. "Bukan cerita biasa. Dulu, banyak yang bilang sumur itu berpenghuni. Sering ada suara-suara aneh." "Ah, tahayul," Arman menimpali, mencoba meredakan ketegangan. "Mungkin cuma angin yang berhembus." "Bukan, nak. Bukan angin," tegas Mbah Sari. "Dulu, orang-orang di sini bilang, sumur itu tempat tangisan bayi tak pernah berhenti." Laras, yang sedang memegang pot tanaman, merasakan merinding di tengkuknya. Ia menatap sumur itu, yang kini terlihat lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Namun, Arman, dengan sikapnya yang rasional dan didikan jurnalis, mengabaikan peringatan itu. Baginya, Mbah Sari hanyalah seorang nenek tua yang terbiasa dengan cerita-cerita seram. Ia berterima kasih kepada Mbah Sari, lalu kembali melanjutkan kegiatannya, yakin bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Malam pertama di rumah itu terasa aneh. Meskipun mereka sudah membersihkan dan menata sebagian perabot, suasana suram dan dingin masih terasa. Laras merasa gelisah. Ia mencoba membaca buku,
tetapi matanya terus melirik ke arah jendela, seolah-olah menunggu sesuatu yang tidak ia ketahui. Arman, di sisi lain, sudah terlelap, kelelahan setelah seharian bekerja. Laras mencoba untuk memejamkan mata, meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Rumah ini adalah rumah mereka sekarang, tempat mereka akan memulai kehidupan baru. Namun, ketenangan yang ia cari tidak datang. Ia merasakan getaran aneh, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasinya dari kegelapan. Ia mencoba untuk mengusir pikiran-pikiran itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat perasaan itu mencekamnya. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari kegelisahan yang akan menghantui setiap malam mereka di rumah itu. Laras terbangun dari tidur singkatnya, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu mengapa ia terbangun. Kamar itu gelap dan hening. Lalu, ia mendengarnya. Suara yang sangat lirih, hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Itu adalah suara tangisan bayi. Suara itu datang dari luar. Laras mencoba mencari sumbernya. Ia menoleh ke arah Arman yang tidur pulas, tidak terganggu oleh suara itu. Laras menyentuh bahu suaminya, mencoba membangunkannya. "Men, bangun. Kamu dengar itu?" bisiknya. Arman hanya menggumam dan berbalik. Laras menyentuh bahunya lagi, kali ini lebih kuat. "Men, ada suara tangisan bayi di luar." Arman membuka matanya, mengerjap-ngerjap, masih di antara sadar dan tidak. "Tangisan apa, sayang? Kamu mimpi?" gumamnya, lalu kembali memejamkan mata. Laras tahu ia tidak bermimpi. Suara itu nyata. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Diam-diam, ia turun dari tempat tidur, mengenakan sandal, dan berjalan perlahan menuju jendela kamar. Ia membuka tirai tipis dan mengintip keluar. Kegelapan pekat menyelimuti halaman belakang, kecuali cahaya remang-remang dari bulan. Tidak ada apa-apa. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih keras dan lebih jelas. Laras yakin suara itu berasal dari arah sumur. Ia merasakan dorongan aneh, campuran antara ketakutan dan rasa penasaran, untuk mendekati sumber suara. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu dan berjalan keluar. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya. Laras berjalan melewati rerumputan yang lembab, matanya tak lepas dari sumur tua di kejauhan. Suara tangisan bayi itu semakin kencang, seolah-olah ia sedang mendekati sumur. Ketika Laras berada di dekatnya, suara itu berhenti seketika. Hening. Hanya ada suara jangkrik dan embusan angin malam. Laras berdiri mematung di sana, bingung. Ia memutar kepalanya, memeriksa setiap sudut halaman belakang. Tidak ada apa-apa. Ia merasa seolah-olah ia sedang dipermainkan. Ia kembali ke dalam rumah, kembali ke kamarnya, dan berbaring di samping Arman, tetapi ia tidak bisa tidur lagi. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan pikirannya dipenuhi oleh suara tangisan yang ia dengar. Keesokan paginya, Laras menceritakan semuanya kepada Arman saat mereka sarapan. "Aku tahu kamu pikir aku gila, tapi aku bersumpah aku dengar suara tangisan bayi. Dan itu dari sumur." Arman meletakkan korannya. Ia menatap mata Laras, mencari jejak kebohongan, tetapi ia hanya menemukan ketakutan yang nyata. "Mungkin itu cuma imajinasimu, sayang. Kamu masih lelah karena pindahan," katanya dengan nada menenangkan. "Bukan imajinasi, men," Laras bersikeras. Suaranya sangat jelas. "Aku bahkan sampai ke sumur." Arman menghela napas. "Baik, kalau begitu, kita coba pasang lampu di sana. Mungkin itu akan membuatmu merasa lebih aman." Malam berikutnya,
Seperti yang dijanjikan, Arman memasang lampu sorot kecil yang menyinari sumur dari kejauhan. Lampu itu menciptakan lingkaran cahaya redup di sekitar sumur, membuat Laras merasa sedikit lebih tenang. Ia mencoba tidur lebih awal, berharap malam itu akan lebih damai. Namun, ia salah. Sekitar pukul 2 pagi, suara tangisan itu kembali. Kali ini, tidak hanya lirih, tetapi juga lebih tajam, seolah-olah tangisan itu menembus dinding. Laras langsung duduk tegak di tempat tidur, matanya membelalak. Ia menoleh ke arah Arman. Kali ini, Arman juga sudah terbangun. "Kamu dengar itu?" bisik Laras, suaranya bergetar. Arman mengangguk perlahan. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Suara itu nyata. Ia juga merasakannya. Suara tangisan yang menusuk hati itu kini terasa lebih dekat, lebih nyata, dan lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Arman mencoba berpikir rasional. Mungkin ada kucing atau binatang lain, katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Laras. Namun, ia tahu di dalam hatinya, tidak ada kucing atau binatang lain yang bisa menangis seperti itu. Itu adalah tangisan bayi, dan itu berasal dari sumur tua di halaman belakang mereka. Mereka berdua terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang sama, mendengarkan suara yang memecah keheningan malam yang sunyi. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan. Tangisan bayi itu tidak lagi hanya muncul sesekali, melainkan menjadi ritual yang menghantui. Setiap malam, tepat setelah tengah malam, suara lirih itu akan mulai, perlahan-lahan menguat, dan kemudian menghilang begitu saja menjelang subuh. Laras menjadi sangat gelisah. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam, dan ia kesulitan makan. Keadaan itu membuat Arman sangat khawatir. Suatu malam, Laras terbangun dan melihat Arman duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya. "Men, kamu juga dengar, kan?" bisiknya. Arman mengangguk pelan. "Ya, aku dengar." "Ini bukan halusinasi," kata Laras, suaranya bergetar. "Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Kita harus pindah, men. Aku tidak tahan lagi." Arman tidak langsung menjawab. Sebagai jurnalis, ia terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Naluri investigasinya bangkit. Ia merasa ada cerita di balik semua ini, sebuah misteri yang menantinya untuk dipecahkan. Baginya, lari dari masalah bukanlah pilihan. "Sayang, kita sudah menghabiskan banyak uang untuk rumah ini. Pindah bukan solusi. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi." Laras menatapnya dengan tatapan putus asa. "Mencari tahu apa? Apakah kamu pikir itu sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis? Ini bukan berita, men. Ini horor." Konflik mulai muncul di antara mereka. Laras hanya ingin pergi, melarikan diri dari teror yang tidak terlihat ini. Sementara itu, Arman ingin tetap tinggal, terobsesi dengan gagasan untuk mengungkap kebenaran. Ketakutan Laras dan rasionalitas Arman menciptakan jarak di antara mereka. Mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi pikiran mereka berada di dua dunia yang berbeda. Laras mulai melakukan hal-hal aneh. Ia akan berdiri di jendela, memandang ke arah sumur, seolah-olah menunggu sesuatu. Ia bahkan mulai berbicara sendiri, menggumamkan doa-doa yang tidak jelas. Suatu malam, Arman melihat Laras berdiri di depan cermin, berbicara dengan pantulannya. "Dia bilang dia butuh bantuan," gumam Laras. Arman mendekatinya dengan hati-hati. "Siapa, sayang?" tanyanya. Laras menoleh, matanya kosong. "Bayinya." Dia bilang bayinya kedinginan. Arman panik. Ia menyadari bahwa teror ini tidak hanya memengaruhi tidur mereka, tetapi juga kesehatan mental Laras.
Ia memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hanya mengabaikan atau mencari penjelasan logis. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, demi Laras. Pagi harinya, Arman memutuskan untuk mulai dari awal. Ia harus mencari tahu sejarah rumah ini secara mendalam. Ia tidak lagi melihatnya sebagai proyek investigasi yang menarik, tetapi sebagai misi untuk menyelamatkan kewarasan istrinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika ia tidak menemukan apapun, mereka akan pindah, tidak peduli seberapa besar kerugian finansial yang mereka alami. Arman memulai pencariannya di perpustakaan kota. Ia menghabiskan berjam-jam menelusuri arsip lama yang berdebu dan katalog yang usang. Pencariannya berfokus pada nama pemilik rumah sebelumnya dan setiap tragedi yang mungkin terjadi di area tersebut. Butuh waktu, kesabaran, dan banyak cangkir kopi untuk menelusuri semua informasi yang ada. Setelah seharian mencari, ia menemukan sebuah arsip yang menarik perhatiannya. Itu adalah laporan polisi dari tahun 1950-an yang mencatat kasus orang hilang. Judulnya samar-samar, tetapi alamatnya cocok dengan rumah yang mereka tinggali. Laporan itu mencatat hilangnya seorang anak berusia 2 tahun dari keluarga yang tinggal di sana. Nama keluarga itu adalah keluarga Santoso. Arman membaca laporan itu dengan seksama. Laporan tersebut mengatakan bahwa anak itu, bernama Budi, hilang secara misterius dari halaman belakang rumah. Pencarian besar-besaran telah dilakukan, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Laporan itu menyimpulkan bahwa Budi kemungkinan besar telah diculik atau hilang di hutan terdekat. Namun, ada satu paragraf yang membuat Arman merinding. Sebuah catatan kecil dari salah satu petugas kepolisian yang menulis laporan itu. Catatan itu berbunyi, saksi mata di lingkungan, terutama Mbah Sari, melaporkan mendengar suara tangisan bayi dari sumur. Namun, saat tim investigasi memeriksa, sumur itu kosong dan tidak ada tanda-tanda apapun. Catatan itu diakhiri dengan kalimat, asumsi tak berdasar, tidak dimasukkan dalam laporan resmi. Jantung Arman berdegup kencang. Jadi, Mbah Sari tidak mengada-ada. Tangisan itu sudah ada sejak lama. Ini adalah misteri yang jauh lebih tua dari yang ia bayangkan. Ia merasa seperti menemukan sepotong puzzle yang hilang, tetapi ia tahu ini hanyalah permulaan. Laporan itu tidak memberikan detail lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Santoso, atau mengapa suara tangisan itu terus ada. Arman menyalin semua informasi yang ia dapat dan segera pulang. Ia menemukan Laras di teras, memandangi sumur dengan tatapan kosong. Arman mendekat dan memegang tangan istrinya. "Aku tahu apa yang terjadi," katanya. Laras menoleh, matanya dipenuhi harapan dan ketakutan. Arman menceritakan apa yang ia temukan di perpustakaan. Laras mendengarkan dengan seksama, tetapi saat Arman selesai, ia tidak menunjukkan tanda-tanda lega. Sebaliknya, ketakutannya semakin menjadi-jadi. "Jadi, kita tidak gila," bisiknya. "Tangisan itu nyata. Dan itu sudah ada di sini selama puluhan tahun." Arman mengangguk. "Ya, tapi setidaknya kita tahu ada alasannya. Sekarang kita bisa mencari tahu lebih banyak." "Mencari tahu lebih banyak?" Laras menatapnya dengan putus asa. "Kita sudah tahu cukup. Ada arwah yang menghantui rumah ini, dan dia tidak akan berhenti sampai kita pergi. Atau sampai dia menemukan apa yang ia cari." Arman mencoba menenangkannya, tetapi ia tahu bahwa kata-katanya tidak akan cukup. Ia melihat ke arah sumur. Misteri ini tidak lagi hanya sekadar cerita dari masa lalu. Ia telah menjadi bagian dari hidup mereka, dan sepertinya, satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan menggali lebih dalam,
meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang tak terbayangkan. Sejak Arman menemukan arsip tentang hilangnya anak bernama Budi dan pengakuan Mbah Sari, suasana di rumah itu terasa semakin mencekam. Jika sebelumnya ketakutan Laras dianggap sebagai kegelisahan semata, kini ia memiliki dasar yang kuat. Suara tangisan bayi yang menghantui setiap malam, kini terasa seperti sebuah undangan, sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Laras, yang semula hanya ingin melarikan diri, kini terperangkap dalam ketakutan yang lebih dalam. Pikiran bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang sudah ada puluhan tahun sebelum mereka lahir, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Ia mulai merasa terhubung dengan arwah yang menghantui rumah itu, sebuah ikatan yang aneh dan menakutkan. Malam itu, setelah tangisan bayi mereda, Laras tidak bisa tidur. Ia berjalan ke jendela ruang tengah yang menghadap ke halaman belakang. Matanya tertuju pada sumur yang disinari lampu sorot redup yang dipasang Arman. Tiba-tiba, ia melihatnya. Di dekat sumur, berdiri sesosok bayangan wanita. Bayangan itu samar, nyaris transparan, tetapi Laras bisa melihatnya dengan jelas. Wanita itu memegang sebuah lilin yang menyala, cahayanya berkedip-kedip seolah ditiup angin. Laras melihat wanita itu membungkuk, menatap ke dalam sumur, seolah sedang mencari sesuatu yang berharga. Gerakannya lambat, penuh kesedihan, dan kerinduan yang mendalam. Laras merasakan dorongan aneh untuk mendekat. Ia ingin tahu siapa wanita itu, mengapa ia ada di sana, dan mengapa ia memegang lilin. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu belakang dan melangkah keluar. Udara dingin langsung memeluknya, tetapi ia tidak peduli. Ia berjalan perlahan di atas rumput yang basah oleh embun. Semakin dekat ia dengan sumur, semakin jelas sosok wanita itu terlihat. Laras bisa melihat rambutnya yang panjang tergerai dan pakaiannya yang usang. Wanita itu tidak menoleh ke arahnya, hanya terus menatap ke dalam sumur. "Siapa kamu?" bisik Laras. Suaranya nyaris tak terdengar. Tepat saat Laras hendak menyentuhnya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Lilin yang dipegangnya juga lenyap. Halaman belakang kembali gelap, hanya disinari oleh lampu sorot yang Arman pasang. Laras berdiri mematung di sana, sendirian, dengan sensasi dingin yang merayap di punggungnya. Ia kembali ke dalam rumah, lututnya lemas, dan wajahnya pucat pasi. Ia membangunkan Arman, yang segera khawatir melihat kondisinya. "Aku melihatnya, men," bisik Laras, napasnya tersengal. Seorang wanita, di dekat sumur. Dia memegang lilin. Arman mencoba menenangkannya. Ia memeluk Laras, merasakan tubuh istrinya yang gemetar. "Mungkin itu cuma halusinasi. Kamu terlalu lelah, sayang." "Bukan." Laras bersikeras. "Dia nyata. Aku melihatnya. Dia terlihat sangat sedih." Arman tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terjebak di antara realitas dan ketakutan istrinya. Ia mencoba meyakinkan Laras untuk tidur, tetapi Laras tidak bisa. Ia terus menggumamkan tentang wanita itu dan lilinnya, seolah-olah ia telah menemukan sepotong puzzle lain dari misteri ini. Arman tahu, ia harus melakukan sesuatu, dan itu tidak bisa lagi hanya dengan rasionalitasnya. Ketegangan di antara Arman dan Laras memuncak. Laras kini sepenuhnya yakin bahwa rumah itu dihantui. Ia menolak untuk mendekati sumur dan bahkan tidak mau lagi tidur di kamar mereka. Setiap malam, ia akan pindah ke sofa di ruang tamu, dengan lampu-lampu menyala, mencoba menghindari kegelapan dan suara tangisan yang menusuk telinganya. Arman merasa frustrasi. Ia mencoba berbagai cara untuk meyakinkan Laras bahwa ia akan menemukan solusi, tetapi Laras tidak lagi mendengarkannya. "Men, kita harus pindah,"
kata Laras untuk kesekian kalinya, suaranya terdengar putus asa. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa makan, aku tidak bisa berpikir jernih. Aku tidak mau gila di rumah ini. Aku mengerti, sayang, tapi kita harus cari tahu kenapa, jawab Arman. Aku sudah cari tahu tentang sejarahnya. Ini ada hubungannya dengan seorang anak yang hilang puluhan tahun lalu. Itu tidak penting, teriak Laras, air mata mengalir di pipinya. Yang penting sekarang adalah kita. Kesehatan kita. Hubungan kita. Kamu tidak mengerti, men? Ini bukan lagi tentang berita atau misteri. Ini tentang hidupku. Arman mencoba mendekat, tetapi Laras menolak. Kamu tidak peduli, katanya dengan suara bergetar. Kamu lebih peduli dengan cerita ini daripada aku. Ucapan itu menohok hati Arman. Ia menyadari bahwa ia memang telah terlalu terobsesi dengan penyelidikannya. Ia melihat Laras bukan sebagai korban dari teror ini, melainkan sebagai bagian dari misteri yang harus ia pecahkan. Ia lupa bahwa Laras hanyalah seorang manusia yang ketakutan, bukan karakter dalam cerita. Malam itu, mereka tidur di ruangan yang terpisah. Laras di sofa, Arman di kamar mereka. Arman tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, bagaimana rumah yang seharusnya membawa ketenangan, kini menjadi sumber konflik dan ketakutan. Ia menyadari bahwa ia harus membuat pilihan. Laras atau misteri ini. Di tengah malam, Arman mendengar langkah kaki di luar. Ia bangkit dari tempat tidur dan melihat Laras berjalan ke arah halaman belakang. Jantungnya berdebar kencang. Laras, panggilnya. Laras tidak menoleh. Ia terus berjalan menuju sumur. Arman berlari mengejarnya. Laras berhenti tepat di samping sumur. Ia membungkuk, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang di dalam. Dia bilang dia ingin ibunya, bisik Laras, tidak menyadari kehadiran Arman. Dia bilang ibunya meninggalkannya. Arman memegang pundak Laras. Laras tersentak, tatapannya masih kosong. Kita harus pindah, men, katanya lagi, kali ini dengan nada yang datar, tanpa emosi. Dia bilang dia tidak akan berhenti sampai kita pergi. Arman memeluk Laras erat. Ia menyadari bahwa Laras tidak hanya ketakutan, tetapi juga dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri ini, bukan dengan melarikan diri, tetapi dengan menghadapi apapun yang ada di balik misteri ini, demi Laras. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik rasionalitasnya. Ia harus menghadapi kenyataan yang tidak masuk akal ini, demi menyelamatkan mereka berdua, dan mungkin juga, arwah yang terperangkap di sumur itu. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Arman tahu ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan arsip dan logika. Hubungannya dengan Laras berada di ujung tanduk, dan ia harus bertindak cepat. Ia melihat ke arah sumur, bukan lagi sebagai objek misteri, melainkan sebagai pusat dari penderitaan yang menghantui istrinya. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan menggali lebih dalam, dan ia tahu siapa satu-satunya orang yang bisa membantunya, Mbah Sari. Pagi itu, Arman pergi ke rumah Mbah Sari. Rumah Mbah Sari sangat sederhana, dengan halaman depan yang dipenuhi tanaman obat. Aroma melati dan rempah-rempah tercium di udara, memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan Arman. Ia duduk di kursi kayu di teras, sementara Mbah Sari menuangkan teh hangat untuknya. Saya tahu kenapa kamu datang, kata Mbah Sari, tatapannya tenang dan penuh pengertian. Tangisan itu, kan? Arman mengangguk. Dan penampakan. Istri saya melihatnya, Mbah. Seorang wanita dengan lilin. Mbah Sari tidak terkejut.
Itu Siti, gumamnya. Dia tidak pernah pergi. Arman merasa merinding. Siti? Maksud Mbah, ibu dari bayi itu? Mbah Sari meletakkan cangkir tehnya. Ia mulai bercerita. Dulu sekali, rumah itu dihuni oleh keluarga yang sangat miskin. Mereka punya seorang anak laki-laki, Budi, yang usianya sekitar 2 tahun. Ibunya, Siti, sangat menyayanginya. Tapi hidup mereka sulit. Siti harus bekerja serabutan, dan kadang-kadang, ia harus meninggalkan Budi sendirian. Mbah Sari menatap jauh ke depan, seolah-olah ia sedang melihat masa lalu. Suatu hari, Siti sedang mencuci baju di sumur. Budi bermain di dekatnya. Siti lengah sebentar, hanya sedetik saja. Ketika ia menoleh, Budi sudah tidak ada. Ia mencari kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Lalu ia mendengar suara cipratan air. Siti mendekati sumur, dan ia melihat mainan Budi mengambang di permukaan. Air mata menggenang di mata Mbah Sari. Siti berteriak, menangis sejadi-jadinya. Ia meminta bantuan, tapi tidak ada yang datang. Ia mencoba turun ke sumur, tapi tidak bisa. Ia memanggil nama Budi, tapi tidak ada jawaban. Setelah berjam-jam, ia hanya bisa pasrah. Bayinya tenggelam di sumur itu. Arman mendengarkan dengan napas tertahan. Ia bisa merasakan kesedihan yang tak terlukiskan dari cerita itu. Lalu, setelah itu, Siti tidak pernah sama lagi, lanjut Mbah Sari. Ia dihantui rasa bersalah. Ia merasa telah membunuh anaknya sendiri. Setiap malam, ia akan pergi ke sumur itu, membawa lilin, dan menangis. Ia berbisik, "Maafkan ibu, nak. Ibu tidak sengaja." Tangisannya terdengar sampai ke desa. Orang-orang takut, tapi tidak ada yang berani mendekat. Lalu, apa yang terjadi pada Siti? Tanya Arman, suaranya tercekat. Mbah Sari menghela napas panjang. Siti tidak tahan dengan rasa bersalahnya. Suatu malam, ia bunuh diri. Ia terjun ke sumur yang sama tempat anaknya tenggelam. Ia ingin bersama anaknya. Sejak saat itu, orang-orang bilang, arwah mereka berdua terperangkap di sana. Arwah bayi yang menangis mencari ibunya, dan arwah Siti yang terus-menerus menyesali perbuatannya. Arman terdiam. Ia memproses semua informasi itu. Itu bukan hanya cerita hantu, itu adalah tragedi. Sebuah kisah tentang kemiskinan, kecelakaan, dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa arwah yang menghantui mereka bukanlah arwah jahat yang ingin menyakiti. Mereka adalah arwah yang menderita, terperangkap dalam siklus kesedihan yang tak berujung. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Arman, suaranya tulus. "Istri saya ketakutan. Kami tidak bisa hidup seperti ini." "Kamu harus menenangkan mereka," jawab Mbah Sari. "Mereka butuh ketenangan. Mereka butuh pengampunan. Arwah mereka terperangkap di sana karena mereka merasa belum dimaafkan, oleh diri mereka sendiri dan oleh dunia. Kamu harus membantu mereka menemukan kedamaian." Arman berterima kasih kepada Mbah Sari. Ia kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia harus menghadapi misteri ini, bukan dengan logika seorang jurnalis, melainkan dengan hati seorang manusia. Arman kembali ke rumah, menemukan Laras di sofa, masih diliputi ketakutan. Ia menceritakan semuanya kepada Laras, mulai dari kisah tragis Siti dan Budi, hingga nasihat Mbah Sari. Laras mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak lagi melihat Siti sebagai penampakan yang menakutkan, melainkan sebagai seorang ibu yang menderita.
Tangisan bayi itu tidak lagi terdengar mengerikan, melainkan menyayat hati. Jadi, mereka tidak jahat, bisik Laras. Mereka hanya tersesat. Arman mengangguk. Dan kita harus membantu mereka. Mbah Sari bilang, kita harus menenangkan mereka. Dan cara satu-satunya adalah dengan membuka sumur itu. Laras menelan ludah. Membukanya? Setelah semua yang kita tahu? Itu satu-satunya cara, tegas Arman. Mereka terperangkap di sana. Mereka butuh jalan keluar. Keputusan itu sulit, tetapi mereka berdua tahu itu harus dilakukan. Keesokan harinya, Arman pergi ke desa dan meminta bantuan beberapa warga. Ia menceritakan sebagian dari cerita itu, cukup untuk membuat mereka percaya dan bersedia membantu. Mereka membawa peralatan dan, bersama-sama, mereka berdiri di depan sumur tua itu. Arman dan beberapa orang desa mulai menyingkirkan papan kayu yang lapuk. Setiap papan yang mereka angkat, menghasilkan suara berderit yang menyerupai rintihan. Saat papan terakhir terangkat, aroma tanah basah dan hawa dingin langsung menyelimuti mereka. Sumur itu sangat dalam, airnya keruh dan gelap. Di permukaan, ada beberapa daun kering yang mengambang, tetapi tidak ada tanda-tanda lain. Suara tangisan bayi itu, yang biasanya hanya terdengar di malam hari, kini mulai terdengar. Lirih pada awalnya, lalu perlahan-lahan menguat. Suara itu terasa lebih nyata, seolah-olah berasal dari dasar sumur. Warga desa yang membantu Arman mulai merasa gelisah. Mereka saling berbisik, wajah mereka menunjukkan ketakutan. "Apa itu?" bisik salah satu dari mereka. Ini bukan suara manusia." Arman tahu itu. Ia menoleh ke arah Laras yang berdiri di sampingnya. Laras memejamkan mata, tangannya memegang kalung di lehernya, sebuah kalung perak dengan liontin kecil berbentuk bunga. Kalung itu adalah peninggalan dari nenek buyutnya. Laras selalu memakainya, merasa kalung itu membawanya kedamaian. Tangisan itu kini menjadi ratapan pilu, suara itu memantul di dinding sumur. Arman mencoba menenangkan warga desa, tetapi mereka sudah terlalu ketakutan. Mereka mulai mundur perlahan, meninggalkan Arman dan Laras sendirian di samping sumur. "Kita harus melakukan sesuatu," bisik Laras. "Apa?" tanya Arman, bingung. "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan." Tiba-tiba, Laras merasakan dorongan yang sangat kuat. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dekat sumur. Ia maju selangkah, lalu selangkah lagi, hingga ia berdiri di tepi sumur. Ia menunduk, menatap kegelapan di bawah sana. "Laras, jangan!" teriak Arman. Namun, Laras tidak mendengarnya. Ia mengangkat tangannya yang memegang kalung di lehernya. Ia merasa kalung itu bergetar, seolah-olah ia sedang merespons sesuatu dari dalam sumur. Tangisan itu berhenti. Keheningan yang menakutkan menyelimuti mereka. Laras menatap sumur itu, dan ia melihatnya. Sekilas, di permukaan air yang keruh, ia melihat refleksi seorang wanita dengan lilin di tangannya, menatap ke arahnya. Wanita itu tidak terlihat menakutkan, hanya sedih. Sangat sedih. Di sampingnya, terlihat pantulan seorang anak kecil yang menatap ke arahnya, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Laras merasa seolah-olah mereka mencoba berkomunikasi dengannya, mencoba mengatakan sesuatu yang sangat penting. Laras tahu bahwa ia tidak hanya berurusan dengan arwah yang tersesat, tetapi juga dengan sejarah keluarganya sendiri. Sebuah ikatan yang tidak ia ketahui, kini terungkap di depan matanya. Laras berdiri di tepi sumur yang gelap, napasnya tertahan. Ia merasa seolah-olah waktu berhenti. Pantulan di permukaan air sumur bukan lagi sekadar bayangan.
Itu adalah sebuah gambaran, sebuah jendela ke masa lalu. Ia melihat wajah seorang wanita yang dipenuhi kesedihan, dan di sampingnya, seorang anak kecil yang matanya memancarkan kerinduan. Laras tidak merasakan ketakutan lagi. Yang ia rasakan hanyalah empati yang mendalam. Ia merasa terhubung dengan mereka, dengan kesedihan dan penderitaan mereka. Wanita itu, Siti, memandang Laras dengan tatapan yang memohon. Tangisan bayi itu kembali terdengar, tetapi kali ini, tangisannya tidak menakutkan, melainkan menyayat hati. Itu adalah suara keputusasaan, suara kerinduan. Laras merasa seolah-olah ia bisa mendengar apa yang ingin mereka sampaikan. Mereka tidak ingin menakuti, mereka hanya ingin dilihat. Mereka ingin kisahnya didengar. Tiba-tiba, Laras merasakan kalung yang ia kenakan di lehernya bergetar. Kalung perak dengan liontin bunga yang diwariskan dari nenek buyutnya itu terasa hangat. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh liontin itu. Sesaat, pantulan wajah Siti di air sumur berubah. Siti tersenyum kecil, lalu ia menunjuk ke arah kalung yang dipakai Laras. Laras tertegun. Ia melihat refleksi yang berbeda. Wajahnya sendiri, memakai kalung itu, tetapi di sampingnya, terlihat seorang wanita lain yang mirip dengannya, memakai kalung yang sama. Laras merasakan pusing yang luar biasa. Ia mundur selangkah, dan pantulan itu menghilang. Arman segera memeluk Laras, khawatir melihat istrinya yang pucat. "Laras, kamu kenapa?" tanyanya cemas. Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap kalung di lehernya, pikirannya berkecamuk. Ia memandangi sumur itu lagi, lalu menoleh ke Arman. "Kalung ini," bisiknya, suaranya bergetar. Dia mengenali kalung ini." Arman bingung. "Siapa?" "Siti," jawab Laras. "Dia tahu kalung ini. Dan aku merasa seperti pernah melihatnya. Seperti ada hubungan yang aneh." Arman tidak tahu harus berpikir apa. Ia hanya ingin Laras kembali normal, terbebas dari hal-hal aneh ini. Ia membawa Laras kembali ke dalam rumah, kehangatan rumah terasa seperti pelukan yang menenangkan. Laras duduk di sofa, memegang kalung itu, dan mencoba memproses semua yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah ingatan samar muncul di benaknya. Cerita yang sering diceritakan oleh neneknya. Neneknya pernah bercerita tentang seorang saudara perempuan yang menghilang, seorang wanita yang meninggalkan keluarga dan pergi ke pinggir kota. Neneknya tidak pernah menceritakan lebih jauh, hanya mengatakan bahwa wanita itu pergi karena sebuah tragedi. Wanita itu, katanya, memiliki kalung yang sama seperti yang sekarang Laras pakai, warisan keluarga. Laras memulai, suaranya dipenuhi oleh penemuan yang mengejutkan. "Nenekku pernah bercerita tentang seorang saudara perempuannya yang menghilang. Wanita itu pergi setelah sebuah tragedi. Dia punya kalung yang sama persis seperti ini. Kalung ini adalah warisan keluarga. Ini adalah milik nenek buyutku." Arman menatapnya, wajahnya dipenuhi kebingungan. "Jadi, apa maksudnya?" "Aku rasa aku mengerti," jawab Laras, air mata mengalir di pipinya. "Siti, dia adalah nenek buyutku. Aku adalah cicit dari keluarga yang dulu tinggal di rumah ini. Tragedi yang diceritakan nenekku adalah hilangnya budi. Siti adalah nenek buyutku yang bunuh diri. Arwahnya tidak bisa tenang karena dia merasa bersalah, dan dia terperangkap di sini karena dia ingin bertemu keluarganya. Dia ingin diampuni." Arman terdiam. Ia melihat ke arah Laras, dan ia melihat betapa tulusnya air mata istrinya. Ia memeluk Laras erat-erat. Misteri yang selama ini ia coba pecahkan dengan logika, ternyata memiliki jawaban yang jauh lebih personal.
Ini bukan hanya sebuah kasus investigasi, tetapi sebuah takdir. Laras dan Arman tidak pindah ke rumah ini secara kebetulan. Mereka ditakdirkan untuk berada di sana, untuk menyelesaikan tragedi yang telah menghantui keluarga mereka sendiri selama puluhan tahun. Mereka berdua terdiam, merasakan ikatan yang aneh dan tak terduga dengan arwah yang menghantui mereka. Mereka tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini bukanlah dengan melarikan diri, tetapi dengan menghadapi dan memaafkan masa lalu, demi kedamaian mereka sendiri dan kedamaian arwah Siti dan Budi. Laras tidak lagi takut. Ia merasa empati yang mendalam terhadap arwah Siti. Kisah tragis Siti tidak lagi menjadi cerita hantu yang menakutkan, melainkan sebuah narasi penderitaan dan penyesalan yang ia rasakan dalam darahnya. Laras menyadari bahwa ia dan Arman ditakdirkan untuk berada di sana, bukan untuk menjadi korban, melainkan untuk menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Malam itu, Arman dan Laras kembali ke sumur. Mereka tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan oleh tekad. Mereka membawa lilin dan bunga, sebuah persembahan sederhana untuk menghormati mereka yang telah tiada. Laras berdiri di tepi sumur, matanya terpejam. Ia mencoba berkomunikasi, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hati. "Siti," bisik Laras, suaranya tenang dan penuh kasih. "Aku di sini. Aku tahu ceritamu. Aku tahu betapa sedihnya kamu. Aku adalah cicitmu. Aku membawa kalung ini, kalung yang kamu punya. Aku datang untuk mengatakan, semuanya baik-baik saja." Laras mengambil napas dalam-dalam. "Aku tahu kamu tidak sengaja. Itu hanya kecelakaan. Tidak ada yang menyalahkanmu. Budi tidak marah. Dia hanya ingin kamu. Dan sekarang, kalian bisa bersama. Kamu tidak perlu lagi merasa bersalah. Kamu tidak perlu lagi menangis. Kamu sudah dimaafkan. Oleh Budi, dan olehku. Keluarga yang kamu tinggalkan, kini sudah kembali. Kamu sudah bertemu kami. Kamu bisa beristirahat dengan tenang." Seketika, suara tangisan bayi yang selalu menghantui mereka, perlahan-lahan mereda. Tangisan itu tidak lagi terdengar pilu, tetapi berubah menjadi senandung yang menenangkan. Laras merasakan kehadiran yang berbeda. Kehadiran yang tidak menakutkan, tetapi hangat, damai, dan penuh rasa terima kasih. Laras membuka matanya. Ia melihat di permukaan air sumur, pantulan seorang wanita dan seorang anak yang tersenyum. Senyum mereka tulus, dipenuhi kelegaan. Bayangan mereka berdua perlahan-lahan memudar, seperti asap yang tertiup angin, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Keheningan kembali menyelimuti halaman belakang rumah. Keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah keheningan yang damai, yang tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut atau kesedihan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, Laras dan Arman bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi tangisan bayi, tidak ada lagi penampakan wanita dengan lilin. Mereka akhirnya menemukan kedamaian yang mereka cari, dan yang lebih penting, mereka juga membantu arwah Siti dan Budi menemukannya. Arman dan Laras tahu bahwa mereka tidak bisa lagi meninggalkan rumah ini. Rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Itu adalah warisan, tempat di mana sebuah tragedi berakhir, dan sebuah kisah baru dimulai. Mereka memutuskan untuk menjadikan rumah ini sebagai tempat yang penuh cinta dan kasih sayang, untuk menghormati mereka yang telah beristirahat dengan damai. Pagi hari setelah malam yang damai, Arman dan Laras merasa seperti bangun dari mimpi buruk yang panjang. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata Laras, dan wajahnya kembali cerah. Arman, di sisi lain, merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Mereka berdua sarapan dalam diam,
Tetapi keheningan itu tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan oleh rasa damai yang mendalam. Mereka tahu, mereka telah melakukan hal yang benar. Namun, Laras merasa masih ada satu hal yang harus dilakukan. Kedamaian yang mereka rasakan tidak akan lengkap jika mereka tidak memberikan penghormatan terakhir kepada Siti dan Budi. Ini bukan hanya tentang mengusir hantu, tetapi tentang memberikan kedamaian abadi. Arman setuju. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual kecil, sebuah pelepasan, yang melambangkan akhir dari penderitaan dan awal dari kedamaian. Mereka kembali ke sumur. Kali ini, mereka tidak membawa lilin atau bunga yang layu, melainkan membawa 2 boneka kecil, 1 boneka wanita yang cantik, dan 1 boneka bayi yang mungil. Boneka-boneka itu dibuat oleh Laras sendiri, dengan tangan dan hati yang tulus. Boneka itu melambangkan Siti dan Budi, yang akhirnya bisa bersama. Arman dan Laras berdiri di tepi sumur, berpegangan tangan. Laras memejamkan mata, merasakan angin sepo-sepo yang menyentuh wajahnya. Ia membacakan doa, bukan doa yang dihafal dari buku, tetapi doa dari lubuk hatinya. Ya Tuhan, kami memohon, terimalah arwah Siti dan Budi. Biarkan mereka beristirahat dengan tenang di sisi Emu. Maafkanlah kesalahan yang telah terjadi, dan berikanlah mereka kedamaian yang abadi. Mereka tidak lagi sendirian, karena kami di sini. Kami adalah keluarga mereka. Arman mengikuti dengan doa-doa yang tulus, menambahkan kata-kata penghormatan untuk arwah Siti dan Budi. Setelah doa selesai, Laras meletakkan boneka wanita dan boneka bayi itu di dekat sumur. Mereka tidak membuangnya, melainkan meletakkannya dengan hati-hati, seolah-olah boneka itu adalah Siti dan Budi sendiri, yang kini bisa beristirahat di tempat yang damai. Selama ritual itu, tidak ada suara tangisan. Tidak ada hawa dingin yang menusuk. Halaman belakang terasa hangat, seolah-olah kehadiran yang menghantui mereka kini telah berubah menjadi kehadiran yang melindungi. Sebuah kupu-kupu kecil berwarna putih, tiba-tiba terbang di atas kepala mereka, berputar-putar beberapa kali, lalu terbang menjauh. Laras tersenyum. Ia merasa kupu-kupu itu adalah Siti dan Budi, yang akhirnya bebas dan bisa pergi ke tempat yang seharusnya. Arman dan Laras kembali ke rumah, hati mereka dipenuhi kelegaan dan harapan. Mereka tahu, misteri ini telah berakhir. Mereka telah menemukan jawaban, dan mereka telah membantu arwah yang menderita untuk menemukan kedamaian. Rumah ini bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan sebuah tempat yang suci, tempat di mana sebuah kisah tragis berakhir dengan sebuah penutup yang damai. Beberapa bulan berlalu. Arman dan Laras kini benar-benar betah di rumah itu. Rumah yang tadinya gelap dan suram, kini terasa terang dan penuh kehidupan. Laras telah merenovasi interiornya, memberikan sentuhan modern tanpa menghilangkan keasliannya. Jendela-jendela besar dibiarkan terbuka, membiarkan cahaya matahari masuk dan menghangatkan setiap sudut ruangan. Halaman belakang, yang dulu dipenuhi rumput liar, kini diubah menjadi taman yang indah. Di tengah taman itu, sumur tua kini tidak lagi ditutupi papan lapuk. Arman membersihkan sumur itu, dan Laras menanam bunga-bunga berwarna-warni di sekelilingnya. Mereka memasang bangku taman di dekatnya, tempat mereka sering duduk di sore hari, minum teh, dan menikmati ketenangan yang mereka dambakan sejak awal. Sumur itu menjadi sebuah monumen, sebuah pengingat akan kisah tragis yang kini telah berubah menjadi kisah tentang pengampunan dan kedamaian. Arman akhirnya menyelesaikan bukunya. Ia tidak menulis tentang investigasi kriminal seperti yang ia rencanakan, melainkan sebuah buku non-fiksi tentang kisah yang ia alami. Judulnya, tentu saja, Suara Tangisan Bayi dari Sumur Tua. Dalam bukunya, ia menceritakan semuanya,
Dari awal kepindahan mereka, suara tangisan yang menghantui, pencarian arsip, penemuan penampakan, hingga penemuan yang mengejutkan tentang hubungan keluarga Laras dengan Siti. Ia tidak menulisnya sebagai cerita horor, melainkan sebagai sebuah kisah tentang empati, pengampunan, dan bagaimana terkadang, hal yang paling menakutkan adalah hal yang paling membutuhkan bantuan. Buku itu sukses besar. Kisah mereka menyentuh banyak orang, dan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang yang juga mengalami kejadian aneh di rumah mereka. Mereka tidak lagi dipandang sebagai orang gila yang percaya tahayul, melainkan sebagai pasangan yang berani menghadapi ketakutan mereka, bukan dengan lari, melainkan dengan pemahaman dan kasih sayang. Arman dan Laras tahu, rumah ini bukan lagi milik mereka. Itu juga milik Siti dan Budi, yang kini beristirahat dengan tenang. Setiap kali mereka duduk di dekat sumur, mereka merasakan kehangatan yang tak terlihat, seolah-olah ada dua arwah yang berterima kasih, mengawasi mereka, dan melindungi mereka. Mereka akhirnya menemukan kedamaian yang mereka cari, tidak di tempat yang jauh, melainkan di rumah tua itu, tempat di mana sebuah tragedi berakhir, dan sebuah cerita baru dimulai.